warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Siti Saada, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Kemenak di Universitas Islam Malang. NIM 222040717196. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Ijazah Ulum Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan KD 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Untuk itu, saya mohon kepada dosen penguji UKIN untuk memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Iya, untuk memimpin doa itu diserahkan kepada ketua kelasnya. Ayo silakan. Terima kasih kepada ketua kelas. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Yang ada kata tangannya. Aku naik pada hadir. Ahmad Rifani. Hadir. Ya. Ahmad Bakri. Ya. Ahmad Jelani. Ada. Ahmad Hidayat. Ya. Amanah. J. Antum Marhamah. Hadir. Amrina Rusada. J. Irmayat. Lalu siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, tidak. Kita membahas tentang teks ceramah. Oh iya. Nah, minggu lalu kita membahas tentang teks ceramah. Nah, teks ceramah. Ada yang tahu teks ceramah itu apa? Saya tahu ada juga. Ceramah itu apa? Cerita pendek. Ceramah berupa iya, bisa menyampaikan informasi. Nah, ceramah itu biasanya berbicara di depan umum, mungkin halayak ramai. Nah, itu ceramah ya. Nah, untuk hari ini kita belajar materi baru. Judulnya apa? Iya, cerita pendek atau cerpen. Iya, cerpen. Nah, sebelum belajar hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah, nah, di sini saya baca, melalui kegiatan pembelajaran dengan model
didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca pada media kanvas, serta nanti kalian bisa menonton videonya. Nah, nanti kalian setiap berkelompok sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau bereksperimen, mengasosiasikan atau memulai inovasi, serta mengkomunikasikan dengan berani, kreatif, jujur, serta gotong royong dan penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian mengamati sebuah video, nanti ada tugasnya. Nah, itu tujuannya. Baik, buka bukunya. Nah, cerita pendek berarti di bab terakhir kan? Iya, bab 4, bab terakhir. Nah, itu cerita pendek. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang tahu kan cerita pendek itu apa? Tidak tahu? Ya, Arif. Nah, cerita pendek adalah cerita yang wujud fisiknya berbentuk pendek. Iya, cerita pendek adalah wujud fisiknya berbentuk pendek. Iya, berarti ceritanya sangat singkat. Iya, sangat singkat. Nah, di sini di kelas 11 siapa yang suka baca cerpen? Ya, Bu. Ah, mana? Ya, cerpen apa mana? Oh, banyak. Nah, berarti Rokmana suka membaca cerpen. Salah satu yang dibaca Rokmana adalah cerpen tentang persahabatan. Oh iya, tentang persahabatan. Salah satunya tentang cerpen persahabatan tadi Rokmana ya. Ada lagi selain Rokmana yang suka baca cerpen? Najwa, ya. Najwa biasanya baca cerpen apa? Fiksi. Fiksi. Yang laki-lakinya ada lagi yang suka baca cerpen? Tapi Ada wani. oh, tidak suka. Hadirin suka. Biasanya cerpen tidak selalu di televisi ya. Ada di media sosial ya, ada aplikasinya. Apa nama aplikasinya? Cerpen. Iya, cerpen. Nah, siapa yang suka baca cerpen? Nah, mana lagi? Siapa? Putri ya. Nah, Irmaya. Ya. Siapa lagi yang suka? Kartika Dewi? Ya. Kalau baca cerpen, nah cerpen itu biasanya dibaca sekali duduk, ya, sekali duduk atau sekali hadap. Nah, itu sudah habis ceritanya. Beda dengan novel. Kalau di novel, ceritanya lebih panjang. Nah, bagaimana cerpen kan novel kan? Komik kedua pilihannya. Jadi komik dan cerpen lebih singkat ya. Nah, kalau novel lebih panjang. Baik. Nah, tadi cerita pendek adalah wujud fisiknya berbentuk pendek. Iya, berbentuk pendek. Bisa dikasih dulu? Ya, iya. Nah, untuk penjelasan cerpen hari ini, tolong diperhatikan dan dengarkan video ini ya.
meski hanya anekdot. Keberadaannya lebih pada sepertinya memberi kesenangan untuk para pembacanya. Meski demikian, cerpen juga tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu. Di balik kisah yang mungkin mengharukan, mencemaskan, dan lain-lain, sebuah cerpen seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen terbagi 4. Yang pertama ada nilai agama, berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, nilai budaya, berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya kita manusia. Yang ketiga, nilai sosial. Nah, nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia atau kemasyarakatan. Yang keempat, nilai moral, berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Nah, itu penjelasan dari cerita pendek dia. Nah, cerpen tadi kata si Arif, apa ini? Fisiknya berbentuk pendek dia. Nah, berbentuk pendek berarti antara berapa kata? Iya, antara 500 sampai 5.000 kata. Nah, kalau bikin cerpen berarti kata-katanya harus dihitung. Nah, dia sampai 500 atau sampai 1.000, jangan melebihi dari 5.000 kata. Kalau lebih dari 5.000 kata berarti masuk apa itu? Cerpen kan? Novel. Nah, jadi kalau bikin cerpen antara nilai-nilai kehidupan yang bisa diketik dalam cerita pendek ada berapa tadi? Ada 4. Ya, yang pertama apa tadi Ruby? Nilainya? Nilai agama. Ya, yang kedua Bakri ada nilai apa? Budaya. Ini Maya yang ketiga? Sosial. Satu lagi Idin? Moral. Iya. Nah, jadi di nilai di cerpen di cerita pendek itu berarti ada 4 nilai. Bolehkah lebih dari itu nilainya? Jadi dalam cerpen itu bisa lebih dari 4 nilainya lah, tergantung ceritanya. Nah, nanti ada yang namanya nilai pendidikan atau ada nilai ekonominya. Tadi kan sudah ada nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai moralnya. Nah, bisa lebih dari itu tergantung isi cerpennya. Nah, kalau ada nilai pendidikannya berarti ada nilai pendidikannya. Nah, tadi nilai moral. Apa tadi bukan nilai moral? Berkaitan dengan apa moral? Baik buruknya perilaku si tokohnya. Nah, jadi kayak apa sikapnya? Sikap pembawaan dari si tokohnya itu nilai moral. Terus kalau nilai agamanya apa yang diperhatikan? Nilai agama. Oh bisa ya, salah sebenarnya terhadap Tuhan. Ya bisa nilai agama sama dengan nilai religinya. Nilai religi, nilai agama, misalkan tentang agamanya atau tentang rajin tidaknya atau ibadahnya masuklah. Nah, masuk di nilai religius atau nilai agama. Terus yang ketiga tidak ada nilai sosial. Nah, nilai sosial apa tadi Piji? Berkaitan dengan apa? Yang berada di dalam masyarakat. Nah, cara bergaulnya bagaimana? Di sini di kelas 11 nilai sosialnya tinggi atau bagaimana? Cara bergaulnya antara teman satu dengan teman yang lainnya. Nah, itu bagaimana bergaulnya mereka atau sedang-sedang aja kah? Misalkan Bakri jiwa sosialnya tinggi atau bagaimana? Peduli atau ada dengan temannya? Itu nilai sosial. Terus satu lagi ada nilai budaya.
payung. Nah, sudah ya. Sosial, masuk masyarakat. Kebiasaan di lingkungan sekitar. Misalkan ada acara apa, ada acara ya, ada acara kematian atau ada acara 7 bulanan mandi. Nah, itu bisa disebut dengan budaya. Nah, sampai di situ adakah yang ditanyakan dari penjelasan Ibu? Dari cerita cerpen sama nilainya. Ada yang ditanyakan? Ibu, ya Irmanya silakan. Apakah di dalam cerpen selalu ada nilai kehidupan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Apakah di dalam cerita pendek atau cerpen harus ada nilai kehidupannya? Sebelum dijawab, ada yang bisa menjawab dari temannya? Yang mana yang bisa menjawab? Nah, ya, juga. Apabila tidak ada dalam kehidupannya, maka di dalam cerpen itu orang merasa kayak ada untuk membacanya. Nah, iya, itu bisa dikatakan. Kalau yang tidak ada nilai kehidupan di dalam cerita pendek, berarti ceritanya kurang menarik, ya, kurang greget kan? Maksudnya, nah, kurang menarik atau kurang penasaran. Bisa. Jadi di dalam cerita pendek itu pasti ada nilai-nilai kehidupan yang dipetik atau yang dapat diambil. Nah, biasanya kalau tidak banyak nilainya bisa ada 2, 3. Nah, pasti ada nilai kehidupannya. Itu lumayan. Paham? Nah, ada yang tanya lagi? Ada lagi yang tanya lagi? Ayo izin? Ya, izin dipersilakan. Tadi. Ya. Nah, mungkin Haidin tidak mendengarkan dari yang ada Bapak. Ya, Bapak. Berarti soal pertanyaan sama dengan si Maya. Jadi di dalam cerpen itu selalu ada nilai kehidupannya, Haidin. Nilai kehidupan itu tidak pasti ada 4 atau berapa. Nah, itu tergantung dari cerita pendeknya. Nah, itu Haidin. Paham Haidin? Ya, ada lagi? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya materi tentang cerpen, cerita pendek. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ya tugasnya berkelompok. Kelompoknya seperti yang Ibu sudah bagi di grup ya. Nah, dipersilakan duduknya di kelompok masing-masing. Sudah? Iya. Dulu. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kalian bisa tonton dulu videonya, video dari Ibu. Nah, itu nanti bisa dicari nilai agamanya. Nah, ini ada judulnya, hancurnya surau kami, karya A.A. Nafis. Kalian sudah pernah baca? Belum. Tidak. Oh, mungkin mah. Nah, perhatikan dan simak. Nanti ya tugasnya. Karya A.A. Nafis. Hancurnya surau kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuhan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku. Ada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah kacuran mandi. Dan di belakang kiri surau itu akan Tuhan temui seorang tua yang biasa hidup di sana dengan segala tingkah, ketuaan, dan ketaatan yang berbeda.
sesuai dengan ceritanya. Kalau ada nilai pendidikannya bisa ditulis. Kalau tidak ada nilai pendidikan berarti yang 4 tadi aja. Paham? Ya. Silakan kalau yang makan jalan. Ada lembar kerja di kelompok 3 sini. Nah, ya KBD-nya inilah. Nah, terus namanya, kelasnya. Jadi tinggal dikerjakan. Waktunya Ibu beri 15 menit cukup? 20. Ya, 20 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ayo Kiki bergabung dengan temannya. Ya, bisa di-cut dulu. Nah, kemarin videonya sudah Ibu kirim di grup kelas ya. Nah, di grup kelas bisa dibuka kembali. Sip, Pak. Bisa dibacakan. Sebagai makhluk sosial, Nah, ini teksnya sudah ada, bisa dibaca, bisa berdiskusi. Sudah berapa dapatnya? Ya, diskusi. Sudah dibaca cerpennya? Sudah, ya. Nah, ya, namanya ya. Nah, untuk kesimpulannya, adakah yang bisa menyampaikan hari ini belajar tadi? Bisa kan? Ya, Najwa, persilakan. Suaranya canggih ya. ya. Jadi teman-teman, oke teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran hari ini membahas tentang mengidentifikasi nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Ya, sudah. Ya, terima kasih pada Nadia. Nah, berarti kesimpulannya cerita pendek tadi cerita yang bentuk unit fisiknya berbentuk pendek. Ya, tadi katanya 500 sampai 5.000 kata. Ya, iya, sifatnya fisik. Nah, terus di dalam cerpen ada nilai dan nilai kehidupannya ada berapa nilai? Dan ada 5. Ada 4, ya bisa 5 di sini tergantung cerpennya. Ada nilai moral, sosial, ada budaya, pendidikan. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran? Tidak ada. Nah, untuk refleksinya atau Ibu ingin
ini lembar observasi. Nah, sebenarnya apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Nah, bisa saya bagian ya, tuliskan jelas komentarnya. Komentarnya bisa kalian tulis di lembar observasi. Berikan penilaian terhadap pembelajaran hari ini. Ya, nama asli. Menangis ya. Isi sesuai hatimu untuk pembelajaran hari ini dan beri alasannya. Nah, itu kan ada emosinya, ada waktu-waktunya, ada sedih. Nah, pilih salah satu untuk pembelajaran hari ini. Iya, belum. Apa jadi? Wah, hamba kita apa mau? Terusnya balangan jauh. Sesuai dengan tak nurani kamu. Hambaku. Sengaja. Ayo revisi. Nah, ya untuk pembelajaran minggu depan, nah nanti kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari cerita pendek. Nah, minggu depan disambung lagi pembelajarannya. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajarannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan diambil hikmah dari ilmunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.